Persijap cuma pemanasan, Maxwell Souza dan Jordi Amat sengaja diparkir. Rotasi dingin Mauricio Souza langsung berbuah hasil. Tanpa dua nama besar di starting 11, Persija Jakarta justru tampil efisien dan menunjukkan kedalaman skuad yang tidak bisa dianggap remeh. Keputusan Mauricio Souza menyimpan Maxwell Souza dan Jordi Amat di laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 kontra Persijap Jepara akhirnya terjawab tuntas di atas lapangan hijau. Pelatih asal Brasil itu memilih langkah strategis dengan tidak menurunkan dua pemain kunci demi menjaga stabilitas tim dalam jadwal padat yang terus mengintai Macan Kemayoran. Meski tanpa Maxwell dan Jordi, Persija Jakarta tetap tampil solid dan sukses membungkam Persijap Jepara dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2026, sore. Dua gol kemenangan Persija dicetak Arliansyah Abdul Manan pada menit 61 dan Aditya Warman menit 79, membuktikan bahwa rotasi tidak mengurangi daya gempur tim ibu kota. Mauricio Souza mengungkapkan ada dua pertimbangan utama di balik keputusan memarkir Maxwell dan Jordi. Faktor kelelahan menjadi alasan pertama yang tidak bisa diabaikan. Pertama, karena kita punya waktu istirahat yang sangat sedikit. Keduanya terlihat menunjukkan kelelahan yang berlebihan, kata Souza dalam konferensi pers usai laga Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2026. Selain itu, Souza juga tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu jelang laga krusial berikutnya melawan Persib Bandung yang berpotensi menentukan arah persaingan papan atas. Kedua, untuk tidak mengambil risiko kartu atau cedera, kita memutuskan untuk tidak memulai dengan mereka berdua, tambahnya. Meski demikian, Souza menegaskan bahwa Maxwell Souza dan Jordi Amat sejatinya siap diturunkan jika kondisi pertandingan memang mengharuskan perubahan strategi di tengah laga. Tapi seandainya kita butuh, saya akan tetap memainkan mereka. Alhamdulillah tadi tidak perlu kita mainkan, sambung Mauricio Souza. Kemenangan meyakinkan atas Persijap ini membuat Persija semakin percaya diri menatap laga klasik pekan depan yang syarat gengsi dan tekanan besar. Souza memastikan kondisi kedua pemain anyarnya tetap prima dan siap diturunkan saat Persija bertandang menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2026. Jadi sekarang mereka sudah siap untuk bisa bermain melawan Persib Bandung pekan depan, pungkas Souza. Divaldo Alves belak-belakan soal borok Persijap usai dipecundangi Macan Kemayoran. Kekalahan di Jakarta kembali membuka luka lama Persijap Jepara. Di hadapan tekanan besar Macan Kemayoran, borok lama itu muncul dan diakui langsung oleh sang pelatih kepala. Persijap Jepara harus mengakui keunggulan Persija Jakarta. Laskar Kalinyamat tumbang dengan skor 0-2. Seusai laga, pelatih Persijap Divaldo Alves tidak bersembunyi di balik alasan klise. Ia memilih bicara terbuka soal situasi timnya yang masih bergulat dengan masalah klasik. Sebelumnya, saya sudah bilang ini laga yang sangat berat. Kami harus melewati 4 laga berat dari PSIM, Persebaya, Persija, dan Dewa United. Semuanya sangat berat. Namun, kami harus berani dan punya mental berjuang dan berusaha, kata Divaldo seusai laga. Pelatih asal Portugal itu mengakui perbedaan kualitas menjadi pembeda paling nyata di lapangan. Persija Jakarta dinilainya memiliki materi pemain yang berada satu level di atas timnya. Divaldo tak menampik bahwa amunisi Macan Kemayoran tampil lebih matang dan efisien, terutama dalam mengelola tempo serta memaksimalkan momen krusial sepanjang pertandingan. Untuk pertandingan ini, Persija Jakarta memang kualitasnya terlihat sekali. Saya harus jujur, kualitas pemain Persija memang istimewa. Saya ingin ucapkan selamat mereka bisa dapat 3 poin dari laga ini, ujar dia. Meski demikian, Divaldo menilai kekalahan ini tidak sepenuhnya soal kualitas. Ia menyoroti pengambilan keputusan pemain Persijap yang dinilai sering keliru di momen penting. Namun, ada juga beberapa momentum dalam pertandingan ini di saat kami mendapatkan peluang. Kalau saja pemain saya mengambil keputusan yang berbeda sedikit, mungkin hasilnya bisa berbeda juga, tambahnya. Masalah utama Persijap menurut Divaldo masih berkutat pada penyelesaian akhir. Peluang tercipta, namun kerap berakhir tanpa hasil karena kurangnya ketenangan di depan gawang. Ia menegaskan persoalan ini bukan hal baru dan terus berulang dari laga ke laga. Dampaknya, produktivitas gol Persijap sangat rendah dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam 3 laga terakhir, Persijap hanya mampu mencetak 1 gol, sebuah catatan yang memperjelas mengapa mereka kesulitan keluar dari tekanan papan bawah.
Sebenarnya, sudah beberapa laga kami melihat seperti itu, kami punya beberapa peluang mencetak gol, termasuk lewat transisi, tetapi tidak bisa dimaksimalkan dengan baik, dan masalah itu masih sama pada laga ini, kata dia. Taktik senyap Mauricio Souza di bursa transfer. Persija Jakarta bergerak dalam senyap di tengah riuh bursa transfer paruh musim. Publik bertanya, siapa datang siapa pergi, namun Mauricio Souza memilih jalur sunyi, menahan kata, menahan isyarat, sebuah sikap yang justru memantik spekulasi lebih liar di sekitar Macan Kemayoran. Menjelang dibukanya bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026, tensi mulai naik, klub besar selalu jadi sasaran rumor, termasuk Persija yang dituntut bergerak cepat demi menjaga daya saing di papan atas kompetisi. Mauricio Souza menegaskan dirinya tidak ingin membuka dapur strategi ke ruang publik, baginya urusan transfer bukan konsumsi media, melainkan wilayah kerja tertutup antara tim pelatih dan manajemen yang harus dijaga rapat. Saya tidak tahu kapan akan muncul nama-nama baru, itu sesuatu yang biasanya kita bicarakan secara internal antara pelatih dengan manajemen. Pernyataan itu disampaikan usai laga melawan Persijap Jepara. Momen tersebut sekaligus menegaskan bahwa fokus utama Souza tetap pertandingan, bukan hiruk-pikuk rumor yang terus bergulir di media sosial. Meski jendela transfer belum resmi dibuka, sejumlah nama sudah dikaitkan dengan Persija Jakarta. Pemain lokal hingga asing diseret dalam diskusi publik, seolah kedatangan mereka tinggal menunggu waktu pengumuman resmi. Tercatat ada 7 pemain yang ramai dikaitkan dengan Macan Kemayoran, 4 berstatus lokal dan 3 pemain asing dari berbagai liga. Sebuah daftar yang di atas kertas terlihat ambisius, namun belum tentu relevan dengan kebutuhan tim. Mauricio Souza kembali meredam ekspektasi tersebut dengan sikap dingin. Ia menilai semua rumor yang beredar belum memiliki dasar kuat dan berpotensi menyesatkan persepsi publik terhadap arah kebijakan klub. Kabar akan keluar kalau sudah benar-benar konkret, semua yang dibicarakan sampai saat ini hanya spekulasi saja, tegasnya. Pendekatan tertutup ini bisa dibaca sebagai strategi perlindungan. Souza tampaknya ingin menghindari tekanan eksternal yang kerap mengganggu stabilitas tim, terutama ketika musim berjalan masih menyisakan target penting.